Tugas di Rumah Nagita yang ditulis oleh Kak Nabila Syifa Natania. Pagi itu, suasana rumah Nagita yang sejuk penuh dengan aktivitas. Ada ibu yang sedang mencuci piring di dapur, ayah yang sedang mengepel lantai, dan Nagita yang menyiram tanaman di halaman. Ia merasa senang karena sudah menyelesaikan tugas rumahnya dengan penuh semangat. Setelah semua tanaman disiram, ia berlari ke dapur dan berkata, "Bu, aku sudah menyiram semuanya." Ibu tersenyum dan menjawab, "Bagus, Nak. Tapi yang di pojok itu jangan sering disiram ya." Nagita memiringkan kepala dan berkata, "Kenapa, Bu?" Itu tanaman sukulen. Daunnya bisa menyimpan air. Jadi kalau kebanyakan disiram, tanamannya bisa busuk. Jelas, Ibu. Nagita pun mengangguk dan mengatakan, "Oh, berarti ada tanaman yang gak butuh air banyak ya?" Ia merasa senang bisa tahu hal baru dari lingkungan rumahnya sendiri. Setelah selesai membantu, Nagita masuk kamar untuk belajar. Karena cuaca cukup panas, ia menyalakan kipas angin. Udara sejuk langsung menyapa wajahnya. Tetapi belum lama, ia keluar kamar untuk mengambil buku dan lupa mematikan kipas. Kakaknya, yaitu Kak Nino, masuk ke kamar Nagita dan melihat kipas yang masih menyala. Ia langsung mematikannya dan mencabut kabel dari stop kontak. Saat Nagita kembali, ia bingung melihat kabel kipas sudah terlepas. "Kipasnya kenapa, Kak?" tanya Nagita. "Kamu belum mematikan kipasnya. Kamu lupa ya? Dan tahu tidak, kabelnya juga harus dicabut. Kamu tahu kenapa?" tanya Kak Nino sambil tersenyum. "Kenapa, Kak?" sahut Nagita. "Karena walau sudah dimatikan, alat elektronik masih menyedot listrik kalau kabelnya belum dicabut. Itu namanya vampir listrik." Nagita terkejut dan berkata, "Vampir? Serius?" "Iya, tapi bukan vampir yang serem itu. Vampir listrik itu alat yang diam-diam menyedot listrik. Jadi, kita harus lebih hemat." Jelas, Kak Nino. Nagita pun tertawa. Wah, kalau gitu mulai sekarang aku jadi pemburu vampir listrik deh. Sejak hari itu, Nagita jadi rajin mematikan alat elektronik dan mencabut kabelnya. Ia bahkan membuat stiker lucu bertuliskan "matikan" dan "cabut" yang ditempelkannya di setiap stop kontak. Beberapa hari kemudian, Nagita belajar kelompok di rumah. Ia dan teman-temannya bercerita tentang tugas rumah masing-masing. "Aku bantu Mama mencuci baju," kata Dinda. "Aku bagian nyapu halaman," kata Raffi. "Kalau aku, bagian menyiram tanaman dan jadi pemburu vampir listrik." Seru Nagita. Teman-temannya yang mendengarkan hal itu terheran. "Vampir listrik?" tanya Raffi penasaran. Nagita pun menceritakan semuanya dengan kalimat yang jelas dan penuh semangat. Ia juga menjelaskan tentang tanaman sukulen yang tidak boleh disiram terlalu sering. Teman-temannya mendengarkan dengan antusias. Hari itu, Nagita merasa bangga. Ia belajar hal-hal baru, membagikan cerita menarik dari rumahnya, dan menjadi anak yang hebat dengan cara yang sederhana. Tamat.